Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polres Sukabumi usut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Kasus resmi naik ke penyidikan setelah ditemukan alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Ada siapa? Ya, dengerin. Ada siapa? Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahan
tahlil, ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rejeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Pemirsa, ayah korban serta kakek korban sangat menyesalkan perilaku pelaku terhadap korban. Selain itu, ayah korban menyebut ini merupakan penganiayaan kedua yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara kakek korban menyebut akan terus mengawal kasus dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Berantem sama anak itu dan akhirnya yang disiksa itu anak saya. Disiksanya jauh, jadi anak saya dibawa dulu. Jadi jauh dari rumah, dibawa keluar rumah. Pas di Bojong itu kan ada makam. Ada jalan ke sana, tidak ada pemukiman, nah disiksanya di situ anak saya. Dan setelah itu saya datang ke Polsek Jampang Kulon sambil anak saya dibawa. Waktu itu kaniknya masih Pariki ya. Pariki itu seorang kanik waktu itu melihat kondisi anak saya sampai nangis. Jadi badannya semua memar-memar biru-biru dan yang akhirnya tidak berlanjut itu. Sudah dilapor ke Polres, dilanjut ke PPA. Berarti ada saksi pada saat itu ya Pak ya? Sang ibu tiri menganiaya Ananda waktu tahun lalu? Ada saksinya itu, anaknya itu. Malah anaknya itu ikut mukul juga ke anak saya. Turut memukuli Ananda? Iya. Jadi anak angkatnya dia itu ikut mukul anak saya juga. Ada suatu kemungkinan ya menunggu hasil informasi dari otopsi ya. Dikarenakan kemarin untuk otopsi belum ada kepastian, katanya menunggu sangkut 1 minggu ya dari kemarin ya. Cuma kalau sekarang nggak tahu berapa hari lagi, mungkin sambil berjalan pemeriksaan yang lain-lain, saksi-saksi sambil menunggu yang informasi dari Jakarta itu. Pemirsa, sebelumnya seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan siraman air panas di sekujur tubuh. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 8 jam. Jadi ini pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Luka. Yang pertama dipukul mana? Ada siapa? Dengerin. Ada siapa di situ? Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya ibu tirinya. Sekujur tubuh korban dipenuhi dengan luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Naas setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Panas ya. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ia mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu, namun kejadian tersebut selesai dengan mediasi. Terjadi ya? Dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Kemudian istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu Pak? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 saksi dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Pemirsa, Meksiko hadapi kerusuhan massal di berbagai penjuru negeri pasca tewasnya pemimpin kartel narkoba generasi baru Jalisco, Nemencio El Mencho Oseguera. Warga diimbau berlindung hingga situasi aman.
Gelombang kekerasan bermunculan di Meksiko usai pemimpin kartel narkoba Nemesio El Mencho Oseguera tewas dibunuh dalam operasi senyap tentara Meksiko. Kematian pemimpin kartel narkoba itu menyulut kerusuhan anggota kartel yang menjalar ke penjuru negeri. Anggota kartel generasi baru Jalisco memblokir lebih dari 20 ruas jalan di Jalisco menggunakan kendaraan-kendaraan yang dibakar. Selain membakar kendaraan, pom bensin di pusat kota dan permukiman juga turut jadi sasaran. Bentrokan bersenjata antara anggota kartel dan pasukan keamanan federal juga terjadi di jalanan. Sementara, kepanikan terjadi di Bandara Internasional Guadalajara di Jalisco, Meksiko, usai anggota kartel narkoba generasi baru Jalisco mencoba menguasai bandara dengan senjata api. Para penumpang di Bandara Internasional Guadalajara, Meksiko panik berlarian mencari keamanan. Untuk memastikan kerusuhan tidak kembali terjadi, petugas disiagakan di sejumlah ruas jalan. Sementara, pemerintah Meksiko mengimbau warganya untuk berlindung dan menghindari bepergian hingga situasi dipastikan aman. Kota dikepung, bangunan dan kendaraan dibakar saat Puerto Vallarta lumpuh setelah bos narkoba terbesar Meksiko